Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badrul Mutamam di channel Brilliant Education. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pretest PPG untuk mata pelajaran matematika di bidang profesional untuk topik bilangan berpangkat. Ini merupakan eh, bilangan berpangkat ini merupakan materi yang ada pada kisi-kisi seleksi program PPG yang pertama. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti pretest PPG dan berdasarkan saya klopkan dengan kisi-kisi itu memang ada materi-materi atau soal-soal tentang bilangan berpangkat. Oke, sebelum kita lanjut membahas soal, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini dan menuliskan di kolom komentar mengenai masukan agar di video saya yang selanjutnya nanti akan lebih baik sebagaimana kebutuhan Bapak Ibu. Lanjut saja untuk soal yang pertama. Di sini kisi-kisi yang ada pada kompetensi 20.1 itu menggunakan bilangan, hubungan di antara bilangan, berbagai sistem bilangan, dan teori bilangan. Indikator esensialnya yaitu menentukan operasi pada bilangan berpangkat. Oke, soal yang pertama. Hasil dari 3 dikali 16 pangkat 1/5 ditambah 2 dikali 4 pangkat 2/5 adalah. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan mengubah bentuk yang di dalam kurung ini agar sama. Jadi, kita ubah dulu. Di sini karena di ABC-nya semuanya menggunakan basis 16, maka yang kita ubah yang belakang ini 4 pangkat 2/5 itu kita ubah. Saya hitung terus secara terpisah saja biar mudah. Jadi 4 pangkat 2/5 itu sama dengan 2/5 itu bisa kita tulis menjadi 4 pangkat 2 dikali 1/5. Nah, bentuk ini bisa kita tulis seperti ini. 4 pangkat 2 pangkat 1/5. 4 pangkat 2 itu 16, jadi 16 pangkat 1/5. Sehingga soal ini bisa berubah menjadi 3 dikali 16 pangkat 1/5 ditambah 2. Tadi 4 pangkat 2/5 sudah kita ubah menjadi 16 pangkat 1/5. Nah, yang di dalam kurung ini kan sama. Ketika sama, maka kita ketika menjumlahkan cukup kita jumlahkan bilangan yang ada di depannya saja, yaitu 3 dan 2. 3 ditambah 2 hasilnya 5, jadi 5 dikali 16 pangkat 1/5. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 5 dikali 16 pangkat 1/5. Lanjut ke soal nomor 2. Jika 10 pangkat X per 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 1/40, maka X sama dengan. Nah, perhatikan baik-baik penyebut 10 pangkat 2 yang ada 4 kali. Jadi kalau ada penjumlahan berulang itu bisa kita ubah menjadi perkalian. Sehingga kita dapatkan 10 pangkat X per 10 pangkat 2-nya kan ada 4, maka bisa kita tulis menjadi 4 kali 10 pangkat 2. Ini sama dengan 1/40. Kemudian kita lanjutkan di sini 4 kita bisa sederhanakan dengan 4 di ruas kanan ini jadi 10. Nah, di sini kan yang di ruas kiri 10 pangkat X per 10 pangkat 2. Bilangan pokoknya sudah sama, kalau dibagi itu pangkatnya tinggal dikurangi, jadi 10 pangkat X dikurangi 2. Sama dengan, ini kan yang di ruas kanan 1/10. 1/10 bisa diubah menjadi perpangkatan 10 pangkat negatif 1. Bilangan pokoknya sama, kita coret sehingga kita dapatkan X min 2 itu sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1 ditambah 2 sama dengan 1. Jadi nilai yang memenuhi yaitu X sama dengan 1. Yang cocok adalah jawaban A. Lanjut untuk soal nomor 3. Jika A sama dengan setengah pangkat negatif 2, B sama dengan akar pangkat 3 dari 64, dan C sama dengan A pangkat B, maka nilai A plus B plus C adalah, kita cari dulu nilai A. A itu sama dengan setengah pangkat negatif 2. Ada sifat pada bilangan berpangkat itu, jika ada A per B pangkat negatif M, itu sama dengan, jika negatifnya kita hapus, maka yang di dalam kurung tinggal dibalik jadi B per A pangkat M. Maka ini bisa kita ubah menjadi sama dengan 2/1 pangkat 2.
2 per 1 itu 2, pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian yang B, akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan 4, karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Kemudian yang C itu sama dengan A pangkat B. A-nya tadi kita dapat 4, B-nya pangkat 4. 4 pangkat 4 hasilnya adalah 256. Sehingga A plus B plus C sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 256 sama dengan 264. Jadi yang tepat adalah jawaban D. Untuk soal nomor 4, bentuk sederhana dari 125 A pangkat 13, B pangkat 8, C pangkat 5, D pangkat 20 per 5A pangkat 8, B pangkat 3, C pangkat 2, D pangkat 13 adalah, oke, kita sederhanakan dulu di sini 125 dan 5, 125 bagi 5 itu hasilnya adalah 25. Kemudian bilangan berpangkat ini yang bisa kita hitung adalah kalau bilangan pokoknya sama. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangi. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 25. A pangkat 13 dikurangi 8. B pangkat 8 dikurangi 3 dari ini. Kemudian C pangkat 5 dikurangi 2. Dan yang terakhir D pangkat 20 dikurangi 13. Sama dengan 25A pangkat 5, B pangkat 5, C pangkat 3, dan D pangkat 7. Jadi jawaban yang tepat adalah 25A pangkat 5, B pangkat 5, C pangkat 3, D pangkat 7, yaitu pilihan jawaban D. Selanjutnya untuk soal nomor 5, jika A sama dengan negatif 1 per 2 pangkat negatif 3. B sama dengan akar pangkat 5 dari 1024. Dan C sama dengan B kuadrat ditambah AB ditambah A kuadrat. Maka nilai A tambah B tambah C adalah, oke, kita cari dulu nilai A. A sama dengan min setengah pangkat negatif 3. Seperti sifat pada soal nomor 4 tadi, ini kita ubah menjadi 2 per 1 pangkat 3. 2 per 1 itu 2, pangkat 3 hasilnya 8. Jadi A sama dengan negatif 8. Dan B, akar pangkat 5 dari 1024. Kita tahu bahwasanya 1024 itu adalah 2 pangkat 10. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 10 dibagi 5, 2 pangkat 2, yang hasilnya sama dengan 4. Kita sudah dapat nilai A dan B. Sekarang kita cari nilai C. C sama dengan B kuadrat, berarti 4 kuadrat, tambah A kali B, berarti negatif 8 dikali 4, ditambah A kuadrat, berarti negatif 8 kuadrat. 16, min 8 kali 4, hasilnya negatif 32. Negatif 8 pangkat 2 hasilnya 64. 16 dikurangi 32 ditambah 64 sama dengan 48. Kemudian yang dicari A plus B plus C sama dengan negatif 8 ditambah 4 tambah 48, hasilnya yaitu 44. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Sekian untuk part yang pertama ini, untuk pembahasan pada topik bilangan berpangkat. Jangan lupa untuk mensubscribe dan memberikan tulisan di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.